kan tinggal 3 partai nih, tiba-tiba kasus Muldoko naik, ya kan? Begitu kasus Muldoko naik, ini 5 udah kompak, yang 3-nya sudah duluan dapat tiketnya bisa angus. Gara-gara kita lawan. Bisik-bisik politik kenegaraan Bisik-bisik. semakin hangat. Iya. Karena masyarakat awam ini butuh bisik-bisik. Betul. Nah, jadi kita berbagi bisik-bisik. Nah, karena kita butuh berbagi, maka kita butuh tokoh-tokoh untuk menyampaikan ini kepada publik. Apa yang terjadi di belakang layar. Gitu. Nah, sehingga menjadi proses pembelajaran ke depan, ya, karena Mahfud sudah memulai dan dia harus mengakhiri, tentunya akhirnya yang baik. Yang husnul khotimah. Nah, beliau sudah mengiyakan akan menyetujui hak angket yang diusulkan oleh beberapa anggota Komisi 3. Mahfud berulang-ulang ditanyakan gimana? Oke, setuju untuk hak angket. Nah, itu kita sangat mendukung karena selama ini kita sudah melihat sendiri berapa banyak konstitusi dilanggar, berapa banyak pelanggaran hukum. Semua saya sudah menganggap konstitusi sekarang sudah tidak ada. Nah, saatnya bangkit, mudah-mudahan gebrakan dari Pak Mahfud ini bisa bermanfaat buat ayah ke depan. Jadi siapapun nanti yang terpilih sebagai pemimpin, itulah yang terbaik buat bangsa dan negara. Betul. Gitu. Mungkin Dr. Mardhani bisa mengelaborasi lagi tentang Komisi 3. Apa yang ada di DPR ini yang ada macam-macam itu bisik-bisik. Kadang-kadang udah ada kesepakatan, ini tunda pemilu, bla 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 bla, ini ketemu ini ketemu ini. Sehingga kayaknya bingung. Ada apa lagi gitu. Nah, mungkin anggota DPR juga bingung. Nah, Iya. oke. Itu pernyataan yang bagus. Bingungnya? Iya, bingung ini karena pemainnya terlalu banyak dan berebut pengaruh. Jadi dan sangat dinamis politik dalam negeri sekarang ini, sangat dinamis ini. Ini hitungannya bukan hitungan bulan, ini hitungan hari, bisa berubah orang ini. Nggak apa-apa ya. Kalau tidak berarti negatif kan kita kan jadi ketar-ketir ini bagaimana, itu yang kita khawatirkan. Lebih baik kita tanya sama Pak Mardhani mengenai ini. Mengenai angket. Bukan mengenai ini pembentukan koalisi ini. Nggak, sebelum itu saya masih karena ini karena beberapa hari lalu kan ada koalisi besar pemimpin DPC PDIP Felix mengatakan bahwa sudah jelas katanya Ganjar. Iya, Ganjar. Tapi kemudian dibantah oleh Hasto Kristianto, dibantu oleh Bambang Pacul, bahwa enggak, Megawati belum ambil keputusan, katanya nanti lepas Lebaran. Nah, yang kita ingin tahu tuh memang bagi saya tidak masuk akal koalisi besar ini dimasuki oleh PDIP, lalu capresnya itu dari PDIP gitu. Prabowo akan mengalah, itu nggak masuk akal menurut saya. Iya. Nah, ini saya teringat pilkada DKI. Jadi kemungkinan memang sulit. Begini, nilai jualnya Puan ini kan rendah. Nah, kalau PDIP tawar-menawar kemana-mana, Puan dijadikan harga mati sebagai capres,
saya kira ini tidak realistis dan bodoh gitu. Karena nilai jual rendah dan peluang menangnya itu Tipis. sehingga kekuatan PDIP dengan 20% suara itu, elektabilitas partainya itu tereduksi dengan menjual Puan sebagai capres gitu. Ya. Nah, jadi harapan Mega, iya memang ini momentum, mungkin ini pilpres terakhir bagi Mega. Kalau dalam 2 tahun ini dia belum mati, ya kan? Atau setelah 2024, 5 tahun berikut 2029, kalaupun dia masih umur panjang, mungkin dia sudah sangat uzur untuk untuk tetap berada di pemain utama gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kepentingan Terah Soekarno itu ya ini momentum momentum krusial bagi Mega untuk bagaimana memastikan atau menjamin kelangsungan hidup Terah Soekarno. Tapi di pihak lain cuman Puan yang diharapkan gitu. Nah, saya nggak percaya kalau misalnya PDIP maju dengan Puan, walaupun dia misalnya ambil Mahfud sebagai cawapresnya dia itu nggak, peluangnya sangat kecil. Jadi kalau dia turunkan harga, dia bergabung dengan koalisi perubahan, koalisi besar, dengan menempatkan Puan sebagai cawapres masih mungkin kali masih bisa tawar menawar gitu. Tapi kalau dia pasang harga mati Puan sebagai capres sih, bagi saya nggak masuk akal. Tapi kita dengar dari Pak Mardhani yang bicara soal ini. Ya, kenapa kok lama ya tidur di anggota dewan? Yang pertama tentu apresiasi Pak Mahfud MD dengan gerakannya membuat masyarakat jadi melek bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, termasuk diantaranya urusan yang cukup besar loh, angka 349 triliun itu besar sekali gitu. APBN kita 2000-an lebih, hampir 3000, ini berarti lebih dari 10% gitu kan. Nah, yang kedua tentu kita berharap ada tindak lanjut yang positif di RDP kemarin. Rakyat mendapatkan haknya, sudah tahu what next-nya itu jelas ya. Dan sampai kebongkar di mana letak kesalahannya, dan kita cari sistem yang memperbaiki kesalahan itu sehingga tidak jadi loophole lagi. Kan bisa masuk melalui situ aja kan. Mulai kelihatan nih, Dirjen Pajak sama Bea Cukai ini dua pintu yang punya loophole yang itu harus betul-betul di terang benderangi ya. Kalau saya suka ingat Bang Napi itu, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan itu. Karena loophole-nya ada, bisa main mata, masuk aja tuh dari dua itu. Rakyat jadi kehilangan potensinya untuk mendapatkan uang pajak yang harusnya digunakan buat kesejahteraan. Yang ketiga, kalau terkait gonjang-ganjing koalisi, Habib Smith menurut saya wajar ya, karena gini, masing-masing punya persepsi ya. Kayak misal Bu Mega agak tegas tuh, pokoknya capres harus kader. Dan buat saya itu pernyataan yang baik dan benar sebagai ketua umum partai. Tapi ketika melihat realita kue politik, walaupun PDIP menang, itu angkanya di 20 sampai, kalau suaranya hampir 20%, kursinya 22 atau 23%. Jadi tetap tidak bisa menjadi single majority. Nah, ketika Pak Prabowo dengan kayaknya endorse Pak Jokowinya makin kuat gitu loh. KIB sama KIR bersatu, suaranya ke Pak Prabowo, mereka bisa mengatakan bahwa kue kami lebih gede gitu. Karena kalau dua kubu ini bersatu hampir 50% nih gitu. Hampir 50%. Kita 25, PDIP 22, kalau mereka bersatu 50% lebih tuh. Jadi mereka bilang kami 50%, Anda 22 gitu loh. Tapi ada yang lupa di sini bahwa Pilpres itu bukan tentang kontestasi partai politik saja, bukan representasi berapa banyak kursi kita, tapi figur dan figur. Dan di sini kita tetap kembali, kalau
2 tahun terakhir ini top 3-nya itu selalu Pak Prabowo, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies. Kadang Mas Anies nomor 1, kadang Prabowo nomor 1, kayaknya. Artinya siapapun yang koalisi besar kalau tidak menggait 3 tokoh ini, figur ini agak susah kalau buat saya. Nah, paling baik sih kalau saya melihat ya udah Pak Prabowo maju dengan perahunya, Mas Ganjar maju dengan perahunya, Mas yang udah pasti kan insya Allah dengan 3 partai Mas Anies gitu. Ini udah bagus, tinggal 2 ini segera berani dan jangan ada pikiran gabungkan koalisi besar jadi 1 Anies versus selain Anies. Itu selain tidak sehat, terlalu konspiratif juga itu membelah nanti. Gitu. Jadi kita lupakan aja tentang Muldoko ini. Yang Muldoko tetap harus diberi perhatian dan seruan kami, seruan kita, ayo hukum jangan sampai ikut-ikutan permainan politik. Negara akan hancur lebur ketika hakim atau hukum sudah ikut-ikutan berpolitik. Karena mereka wakil Tuhan yang harusnya beyond politik. Dia penjaga moral, penjaga aturan, penjaga etika. Dan tentu kalau PK-nya dikabulkan, buat saya ini satu bentuk keputusan yang sangat-sangat buruk karena sangat berpengaruh kepada proses politik yang ada. Misalnya kalau ada keputusan dia tidak boleh berpengaruh kepada proses politik. Kembali ke angket tadi gimana tuh Anton? Saya dukung karena ini perkara besar. Jangankan 349 triliun, 1 triliun saja ada uang negara menguap. Itu besar sekali gitu. Kesempatan emas juga buat PKS sekarang mengusulkan angket, langsung sekarang mendaftarkan beberapa orang dari PKS digulirkan saat ini. Jadi bolanya langsung sambut. Betul. Sambut, langsung kumpulkan, katakan Pak Mardhani. Kalau mudahnya seperti itu, tetapi di politik itu kadang gini, dia jalan itu tidak linear, dia kayak main karambol. Kita mau tek tok. Maksud saya gini. Ide ini bagus, tetapi kita harus mencoba mengkonstruksi. Ide Pak Mahfud ini kan pasti ada reasoningnya, pasti ada aktornya, pasti ada targetnya, pasti. Nah, dengan segala kompleksitas ini, kita tetap husnuzon bahwa ini baik, hak angket ini baik. Mudah-mudahan PKS juga segera untuk termasuk yang mendorong segera diwujudkan hak angket. Karena impeachment itu kan bisa berjalan kan 50/1 kan. Nah waktu itu kan sebelum itu kan waktu ada perubahan undang-undang itu kan 75% kan. Jadi LSM Peace yang mengajukan ke MK. Kita mengajukan ke MK agar ini nggak adil kalau 75%. Jadi akhirnya turun ke 51. Nah kita menang di MK kembali ke 50/1. Kalau waktu 75 kan satu hal yang mustahil, yang nggak mungkin. Nah sekarang nih ya mumpung kesempatan Mas, nunggu apa lagi gitu. Lagi semangat Pak Mahfud ini harus kita backup gitu. Tapi Pak Mahfud sendiri ingat saya pasti tidak akan berpikir ini berujung kepada impeachment karena beliau tetap pembantunya Pak Jokowi. Dia tetap pembantu Pak Jokowi. Pasti langkah dia tidak akan membakar rumahnya sendiri. Tapi kenapa dia mengiyakan di forum terbuka? Hak angket nanti hak menyatakan pendapat, baru berikut masih panjang kali lebar. Mungkin sampai hak angket juga belum tentu berjalan lancar gitu. Makanya publik perlu terus mengawasi. Ya, dan jadi kalau saya lihat begini, itu kan peristiwa ini harus kita kaitkan dengan obrolan Mahfud dengan Jokowi di pesawat. Ketika mereka kembali dari acara 100 tahun NU. Ya. Nah, Jokowi kan pada waktu itu kan laporan internasional mengenai indeks demokrasi kita kan indeks korupsi kita kan turun dari 38 jadi 34. Nah, Jokowi mengeluh kan sama Mahfud. Nah, saya kira itu nggak lama kemudian itu kan Mahfud bongkar kan di itu. Nah, jadi Jokowi yang minta. Betul. Tidak mungkin Pak Mahfud melakukan itu kecuali tadi
Ada. Jadi tujuannya itu untuk menunjukkan ya bahwa untuk komitmen dia terhadap demokrasi gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang ini kita melihat anti klimaks, kalau dalam konteks yang saya bilang tadi, maka nggak mengherankan gitu. Saya sama sekali nggak berharap bahwa ya syukur sudah Mahfud sudah ungkapkan itu, dan mau nggak mau kan ada pembenahan di sana sini. Tapi kalau kita mengharapkan lebih dari itu, misalnya Mahfud ini kan sebenarnya kalau mau ini melalui pintu ini, itu kan akan bisa jadi kan menjerat banyak orang, termasuk para elit lagi. Jadi ini harus diisolir gitu, dibatasi supaya jangan sampai meluber terlalu jauh gitu. Dan ini yang menurut saya pesan dari Jokowi untuk kompromi. Nah, kenapa Jokowi pilih Mahfud? Karena memang Mahfud ini kan cukup bersih ya Pak Madan ya. Kemudian dia kan Menko Polhukam gitu. Jadi ini memang berada dalam wewenangnya dia. Nah, sehingga pemilihan Mahfud ini tepat betul gitu. Betul. Dia profesor di bidang hukum, dia ngerti semua, dan dia pernah jadi anggota DPR, pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi Ketua MK, dan kemudian Menko Polhukam. Jadi itu komplit, dia punya pandangannya mengenai masalah ini itu jauh lebih baik dari orang lain gitu. Jadi Jokowi pilih dia. Nah, tapi kemudian berisiko ternyata ada getahnya gitu bagi Mahfud. Artinya dia sudah berada di point of no return. Nah, titik yang dia nggak bisa mundur lagi. Kalau dia maju, itu saya kira bahkan kalau dicapreskan, asal ada partai mencapreskan dia, asal dia maju lebih, dia bisa memenuhi rasa ingin tahu atau dia bisa memuaskan keinginan rakyat untuk membongkar masalah ini, dia mungkin bisa menjadi salah satu capres kalau ada yang ini paling populer. Nah, cuman ya itu tadi, karena dia cuman pembantu Presiden Jokowi, dia harus terpaksa menjaga batas-batas yang diberi wewenang ke dia. sesuai dengan remote control. Iya, tetapi dengan berada di point of no return, itu kan kalau dia berhenti di situ, dia kembali ke titik nol atau popularitas berkurang, dia maju, dia tidak diizinkan. Jadi ya kalau maksud Mahfud memang dia jujur, dia hanya ingin membongkar ini, mengungkap ini sebatas ini, ya udah. Tapi kalau dia ada punya motif lebih besar dari itu, artinya dia kepingin menjadikan isu ini untuk meningkatkan dan memperbesar popularitasnya dia, itu tidak cukup anti klimaks gitu. Dia harus maju terus gitu sampai kira-kira ke batas yang jadi ekspektasi rakyat gitu. Nah, sekarang ini kan orang sudah mulai bertanya kan, mulai kecewa, mempertanyakan kelanjutan dari masalah ini. Dan Mahfud sudah menjalankan perintah dari Jokowi dengan batas-batas yang sudah ditentuin, sudah maksimal gitu. Dia lakukan itu. Jadi kalau ngasih garam tuh jangan kebanyakan, nanti asin. Arif Smith keren ini. Jadi maju kena, mundur kena. Ya.
saya kan bilang tadi, kalau dia memang sepanjang hanya ingin membongkar itu, tanpa punya keinginan, motif-motif yang Syahwat lebih politik. besar dari itu, syahwat politik untuk, ya sudah cuma sampai situ. Dan kalaupun gua nggak populer, ya terserah. Oke, saya kembalikan lagi ke DPR nih. Andaikan seperti Beb bilang tadi, hanya sampai di situ, gimana sikap DPR tentang interpelasi, angket dan sebagainya? Karena ini kasus sudah terbuka begitu lebar. Apakah sampai di sini aja, yang seperti Pak Habib bilang tadi? Saya sebagai rakyat Jangan Gitu. sebagai rakyat, pakai berharap ini berlanjut, tapi kalau sebagai anggota DPR terlalu Besar resikonya. naif, kayaknya akan berlanjut menjadi snowballing effect. Iya. Dia akan terlalu banyak, too big to be felt. Nanti dampak buruknya banyak tuh. Karena kalau TGTB, bongkar-bongkaran, maksudnya TKB itu berbahaya. Saya nggak yakin. Tapi kalau rakyat, media, kita semua angkat, saya termasuk yang mendorong. Di beberapa khutbah Jumat saya ngambil contoh Pak Mahfud MD, berani dan bagus. Nah, mesti jangan berhenti sampai di sini. Dia sudah memulai yang baik, ya, teruskan kebaikan ini sampai ada manfaatnya bagi bangsa dan negara. Iya, betul. Saya setuju sekali. Ada catatan. Jangan jadi riak, harus jadi gelombang gitu. Iya, betul. Iya. Jadi kembali lagi ke Presiden Jokowi, kalau menurut saya enough is enough ya. Enough is enough. Ya, saya selalu bilang gini, Pak Jokowi itu fokusnya sekarang husnul khotimah aja, 2 periode ini beliau tuntaskan dengan baik, maka beliau akan dikenang jadi presiden yang punya catatan sejarah. Ya, tapi kalau mau cawe-cawe terhadap politik ke depan, mencoba untuk tadi ikut dalam isu penundaan 3 periode, ini beliau sedang mencoreng mukanya sendiri, rugi. Dan kita ini kita mesti akui ya, pemerintahan SBY itu mungkin bisa dikata pemerintahan terbaik lah. Dalam konteks budaya demokrasi, penegakan hukum, dia banyak kekurangannya, tapi seperti misalnya itu orang-orang Demokrat dipenjarakan, iya kan? Zaman SBY sendiri itu. Iya kan? Bahkan orang Presiden PKS itu ikut masuk itu, Ishak siapa? Lutfi. Iya. Nah, sayang ketika Jokowi berkuasa, justru kita mengalami kemunduran di mana-mana. Itu yang sudah dibangun budaya demokrasi yang fair. Itu siapa? SBY itu pernah dibawa sapi ke DPR, ke istana, ditulis namanya. Dan nggak dipenjarain, nggak fair aja gitu. Ya, makanya saya bilang tadi enough is enough ya, karena sudah segala macam cara dicoba, semuanya gagal. Ya, sekarang kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi wasit yang benar, kumpulkan semua partai, jangan dibikin kelompok gitu. Contoh yang buruk kan pernah terjadi pada saat Fauzi Bowo mau bertahan sebagai gubernur DKI. Itu seluruh partai kumpul, tidak ada satupun yang tersisa. Tapi akhirnya beliau kalah gitu. Nah, ini juga jadi contoh, jadi semacam contoh ya. Jangan lakukan hal yang pernah terjadi, tidak menghasilkan yang baik gitu loh. Kalau sekarang beliau tuh berhenti cawe-cawe, tidak memihak ke sana ke sini, ya otomatis dia mendapat nama baik dari semua komponen gitu. Sekarang contoh yang sangat sederhana ya. Seorang anak presiden, terpilihnya Jokowi itu sebenarnya kecelakaan sejarah. Kita seharusnya pada waktu itu, cuman ya itu
saya juga nggak bisa terlalu ini karena pada waktu itu Jokowi menghadapi Prabowo sih. Iya kan? Nah, ini saya kepengen minta komentar Mas Daniel Serrari tentang Bukan, kita kan kecelakaan sejarah. kita kan agak takut. Biar makin seru nih. Saya dukung Prabowo 2 kali itu karena saya nggak suka sama Jokowi. Tapi bukan karena saya lihat Prabowo apa nih lebih baik atau ini. Nah, tapi pilihan kita kepada Jokowi itu kan di luar ekspektasi, kecelakaan sejarah itu. Artinya 2014 itu Indonesia membutuhkan satu. Oh iya, kita sudah mau begini. Indonesia harus punya apa nih calon presiden yang artinya begini. Kita kalau bangsa itu mau maju, itu standar yang dipasang oleh tiap-tiap pemimpin atau tokoh, apakah dia artis, itu standar itu nanti kemudian yang berikut dia ingin lebih dari itu. Harus gitu. Dengan begitu kan bangsa ini berkembang, bermutu gitu. Nah, itu tidak terjadi gitu. Dari SBY yang terpelajar, punya komitmen terhadap demokrasi. Ini kemudian digantikan oleh orang dari Solo ini kapasitasnya intelektualnya rendah, kemudian kapasitas moralnya juga dipertanyakan. Jadi betul-betul kita waktu itu memilih kucing dalam karung. Nah, cuman memang ini karena kecelakaan sejarah itu karena memang kalau kita percaya bahwa sejarah itu akan melahirkan tokoh, ya, maka sejarah 2014 itu seharusnya tidak melahirkan Jokowi gitu. Karena kebutuhan kita pada waktu itu bukan kebutuhan orang seperti Jokowi gitu. Nah, inilah kesalahan pimpinan partai politik. Ini kesalahan pimpinan partai politik. Iya, karena budaya kita, budaya sportif, budaya jujur, budaya itu masih belum tertanam kuat. Iya, di samping itu memang penentu presidennya kan kembalikan ketua umum partai. Saya nambahin dikit saja. 2014 tuh sepengetahuan saya Bu Mega mau maju lagi. Dan dia sebagai partai politik pemenang wajar maju. Tetapi hasil surveinya memang rendah. Itu kalau dibandingkan katakan skenario Bu Mega melawan Pak Prabowo, saya sempat dengar kabar semua survei bilang yang menang Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo melawan Jokowi, yang menang Pak Jokowi. Jadi ada faktor pimpinan partai punya kesalahan. Tapi saya melihatnya masyarakat juga punya selera sendiri. Yang itu mau nggak mau partai politik perlu mempertimbangkan. Misalnya gini, ada satu orang punya semua kriteria jadi pemimpin, negarawan, bangsa yang bagus, track record bagus, tapi nggak dikenal dan nggak disukai sama rakyat. Sampai sekarang sih semua yang masuk kontestasi politik tujuannya bukan saya ingin menjadi yang paling baik, bukan, saya pengen menang gitu. Antara menjadi terbaik sama menang tuh beda gitu. Kalau menang tuh dapat suara banyak nggak dari masyarakat gitu. Nah, mendekatkan antara preferensi masyarakat dengan kualitas leadershipnya itu tugas kami partai politik dan media agar ada tadi literasi, edukasi, naik kualitas intelektualitas masyarakat dan bangsa sehingga dia akan nyari sendiri gitu mana pemimpin yang paling cocok gitu loh. Kemarin itu kan Pak Jokowi buat saya bagus sekali. Dia waktu embrace-nya itu pendek kali 2012 jadi gubernur DKI. Cuma 2 tahun dia sudah jadi presiden dan 2 periode itu
jarang sekali punya track record. Kalau hadis tuh sanad emas itu loh, jalur yang luar biasa itu loh. Itu mau imbu lagi. Apa? Sudah itu mau imbu lagi, mau nambah lagi. Oh, nambah kan. Kalau nambah sih, kalau pernyataan beliau tidak ada ya, tetapi bahwa dia datang ke tempat di mana forum-forum itu menyatakan penambahan 3 periode atau penundaan, ya beliau bisa, saya nggak berpendapat, tetapi kehadiran Anda itu tidak bisa ditafsirkan kecuali Anda menyetujui gitu. Nah, jadi kalau buat saya gini, saya lagi mulai mereposisi nih Habib Smith, Habib Has. Pikiran saya, Jokowi is the past. Jokowi itu masa lalu. Jangan kita anggap dia jadi raksasa yang menentukan masa depan. Tidak, dia masa lalu. Ya, kita cuma berpegang teguh kepada etika, pada logika dua ini untuk menolak semua pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kesehatan dari bangsa ini. Tolak. Saya tegas tolak 3 periode, saya tegas penundaan, saya tolak presiden cuma 2 pasang calon, tolak. Biar masyarakat bisa mengenal bahwa ada loh suara-suara yang punya etika dan logika yang kuat. Oke, kita mungkin sudah sampai sini. Bib maunya lebih panjang kali lebar, tapi masih ada waktu lain. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Jadi khas channel ini semakin semangat. Semakin semangat. Ini baru episode pertama. Belum kedua dan ketiga. Insya Allah setelah Lebaran kita akan jumpa lagi kan. Amin. Minggu depan kita sudah. Kalau habis Lebaran kita ada kopinya nanti. Ada nasi kubuli. Buat saya kopi udah cukup tuh. Jadi sekali lagi Dr. Madzhar. Jazakumullah khairan katsiran Habib Has, Habib Smith. Saya bahagia bisa ngobrol yang banyak ilmunya dari Habib Smith. Waduh, banyak ilmunya. Jadi kumpul-kumpul sambil ngabuburit ya. Ngabuburit yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin. Insya Allah pertemuan ini bermanfaat buat kita semua. Tidak ada niat lain kecuali niat kita untuk pencerahan politik kepada masyarakat luas agar mengingatkan bagi elit-elit politik, terutama pimpinan partai, sudahlah berebut gitu loh. Tidak, memang bersaing itu sehat. Iya. Harus ada persaingan. Kalau enggak ada. Bukan. yang enggak sehat itu curang. Tidak sportif. Ya, itu ini udah mengarah ke situ. Kalau kita lihat. Ya sebetulnya kan pasangan kan bisa banyak. Tapi dipatok dengan segala macam cara. Sekarang koalisi ini digabung, tinggal dipepet. Nah, terakhir kalau saya bacaan saya ini, mudah-mudahan salah. Jadi setelah koalisi besar ini, tiba-tiba yang tinggal 3 partai nih. Tiba-tiba kasus Muldoko naik. Ya kan? Begitu kasus Muldoko naik, ini 5 udah kompak, yang 3-nya sudah duluan dapat tiketnya bisa angus. Gara-gara kita lawan. Jangan sampai tapi koalisi besar itu juga belum tentu. Nggak mudah itu. Itu nggak mudah. Soal capres. Sekarang aja udah mulai itu ada perbedaan yang sulit disatukan. Katanya Pak Jokowi pengen jadi deal maker, tapi belakangan kita bahas ya. Nah, penutup kita minta doa dari Ustadz. Oh iya. Allah. Ini tamu khusus. Doa kita Indonesia jadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmah. Kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pribadi kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, agar insya Allah 2024 terpilih presiden yang berkualitas. Amin. Khas channel. Ya. Bagus. Ikuti dan berkesan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.